Selamat malam, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai para pemilik usaha resto dari New Blacktop. Ya. Selamat malam Pak Ya, Krisna. selamat malam. Terima kasih. Terima kasih waktunya setelah meluangkan waktunya dalam berbagi sharing dan informasi dan inspirasi kepada kita semua. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Niko Mangsiloini. Saya selaku mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali. Jadi sebagai informasi, Pak Krisna inilah pemilik usaha resto. Selain memiliki usaha resto, Bapak juga memiliki usaha lainnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut usaha apa yang Pak Krisna ini miliki. Sebelum itu, Pak Krisna bisa bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, asal, dan bisnis apa yang Bapak sedang jalan. Ya, salah ya. Ya. Selamat malam, nama saya Inyoman Krisna Jaya. Saya lahir di Denpasar di bulan Maret. Jadi asli saya dari Tanjung Benua, Nusa Dua. Itu aja ya. Bisnis yang Bapak jalani. Oke. Bisnis saya di bidang kuliner, yaitu restoran di spot bar. Spot bar. Ya. Baik, Pak Krisna. Jadi sebelumnya Pak Krisna bisa ceritakan sedikit pengalaman Bapak bisa terjun ke dunia bisnis. Apakah sebelumnya Bapak memiliki cita-cita sebagai pengusaha atau entrepreneur yang lulus sekolah ingin menjadi pengusaha, atau memang merintis dari nol? Ya. Terima kasih ya. Oke. Cita-cita saya dulu sebenarnya simpel, yaitu kerja ke luar negeri, kapal pesiar. Dan saya fokus dari SMP itu, saya sudah fokus menuju arah ke dunia kapal pesiar. Dan akhirnya saya menempuh kuliah di Dianapura pada saat itu dan tamat pada tahun 2005. Semasa saya kuliah, saya sudah melamar di kapal pesiar dan saya lulus pada saat itu. Dan 1 minggu sebelum saya wisuda, saya sudah harus berangkat ke kapal pesiar. Di sana saya dapat dispensasi dari kampus untuk melanjutkan bekerja langsung tanpa wisuda. Jadinya saya itu dinyatakan sudah lulus wisuda dan sudah lolos skripsi pada saat itu. Jadinya saya tidak ikut wisuda dan saya berangkat ke kapal pesiar pada saat itu di tahun 2005. Saya terjun dari bawah di kapal pesiar sampai tahun 2011 saya menyatakan diri berhenti di kapal pesiar dan mencoba untuk mengadu nasib di Bali. Pada saat itu saya mencoba untuk melamar di hotel, di restoran, tetapi pada saat itu semua orang atau semua restoran dan hotel itu mengecap jelek pegawai kapal pesiar karena dibilang jam shift atau dibilang tidak serius. Jadinya saya melamar di mana-mana ditolak. Di sana saya merasa putus asa, tetapi saya bangkit lagi mencoba untuk usaha kecilan dulu. Di sana pada saat itu saya merintis membuka usaha laundry untuk pertama kali. Pada saat itu laundry saya begitu bagus berjalan dan berkembang ke usaha Pertamini. Pada saat itu sedang booming di usaha Pertamini. Saya bisa membuka 7 cabang Pertamini pada saat itu di areal Jalan Pratama, dan 2 laundry pada saat itu. Terus berkembang lagi ke depo air Isulang pada saat itu, sampai akhirnya saya mencoba untuk merambah ke dunia restoran pada saat itu, karena saya melihat peluang pada saat itu di dunia restoran karena banyaknya tamu Cina yang datang ke Bali, terutama di daerah Nusa Dua. Di sana saya melihat peluang dan saya mencoba untuk menjalani usaha restoran karena hobi saya pada saat itu juga senang memasak. Saya belajar teknik-teknik memasak pada saat itu dan Astungkara berhasil. Dan pada saat itu di tahun 2015
kalau nggak salah itu 2015 saya mulai terjun dan pada saat itu saya sudah bisa membuka 3 cabang restoran Cina. Di tahun kedua terus berkembang restoran saya menjadi 3 restoran sampai sampai akhirnya saya juga bisa mengembangkan di dunia tour, di mana pada saat itu saya belajar untuk berusaha memperdalam usaha saya di bidang tour. Akhirnya saya bisa menjadi owner atau investor bagi agent. Di sana ada beberapa agent yang saya pegang pada saat itu sampai sekarang saya sudah memiliki beberapa unit kendaraan juga. Ya, sudah berkembang dan pada saat itu di saat corona usaha saya sempat stuck, di mana restoran juga sempat stuck dan turun. Pada saat itu saya mencapai titik drastis, anjlok drastis, yaitu kita bilang itu bangkrut modelnya, ya, bangkrut. Di sana pada saat corona, selama 1 tahun pertama saat corona itu kita tidak melakukan kegiatan apa, dan sampai akhirnya kita diizinkan untuk bisa berdagang kecil-kecilan. Di sana saya mulai melakukan usaha lagi, yaitu mengembangkan usaha di bidang warung. Kita buka pada saat itu sama istri dan pegawai saya tarik beberapa untuk membuka warung lalapan nasi goreng. Pada saat itu warung lalapan dan nasi goreng saya berkembang cukup bagus, peminatnya cukup tinggi pada saat itu, UMKM, di mana saya mengajukan juga bantuan UMKM ke pemerintah, disetujui dan lumayan UMKM pada saat itu dapat bantuan. Saya bisa berkembang juga membuka cabang kebab, sampai akhirnya cabang kebab saya ada sekitar 13 cabang pada saat corona itu, 13 cabang dan memiliki 14 pegawai, di mana juga pada saat itu saya membuka ayam geprek pada saat itu karena saya membaca peluang pada saat corona juga. Masa selesai corona itu kita buka angkringan juga sempat. Angkringan cukup bagus juga, peluangnya cukup ada, tetapi pada saat itu angkringan saya juga kena tipu sama pengelola. Jadinya uang habis dipakai sama pengelola saya, dan di sana kita bisa belajar di mana susahnya. Tidak semua pengusaha itu menjalani atau berjalan mulus. Jadinya setiap usaha itu pasti ada pasang surut dan pasti ada cobaan yang bisa dilalui. Tapi itulah pengusaha, di mana pengusaha itu pasti akan bisa bangkit kalau kita percaya dan yakin dengan apa yang kita miliki, kemampuan kita. Itu aja sih. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Siapa yang menjadi motivasi atau motivator Bapak sebagai untuk terjun ke dunia bisnis, menjadi entrepreneur? Apakah dari keluarga, dorongan keluarga, atau memang dari kemauan diri sendiri? Dari kemauan diri sendiri. Nah, dalam cerita Bapak tersebut kan sudah banyak yang Bapak lalui dari perjalanan memulai usaha dari nol hingga memiliki sekarang restoran yang terkenal nama New Black Tom. Nah, Bapak bisa sedikit ceritakan apa sih makna dari New Black Tom itu, dari nama restoran yang Bapak miliki? Ya, New Black Tom itu diambil dari restoran di Australia, yang terkenal. Dan pada saat itu, pada saat selesai corona, saya membaca peluang juga di daerah Pratama, karena daerah Pratama dulu belum berkembang. Setelah corona masih sepi sekali. Di sana saya baca peluang dan saya bisa menyewa atau melakukan kerjasama di tempat ini, di restoran New Black Tom ini. Kita melakukan kerjasama dengan
pemilik tanah, negosiasi, dan akhirnya kita bisa membuka dengan konsep sport bar di sini. Kita membaca peluang pada saat itu, tamu apa yang ada di Nusa Dua dan apa peluang pada saat itu. Saya baca dan akhirnya kita bisa bangkit dan mulai mencuat nama New Blacktown pada saat corona itu, selesai corona itu. Oh baik, jadi kan dilihat dari sekitar lingkungan dari restoran ini kan memiliki banyak ada restoran lainnya. Nah, gimana cara Bapak menghadapi persaingan di antara restoran? Apalagi ada di sebelah restoran Bapak tersendiri ada restoran baru. Gimana cara Bapak melakukan menangani persaingan itu? Ya kita belajar dari apa namanya? Kita lihat dari konsep dari restoran itu. Kita baca peluang di mana di daerah ini peluang apa yang ada, peluang apa yang tidak ada, itu yang bisa kita ambil gitu. Kira-kira omset Bapak dalam per bulan tuh berapa ya Pak dalam usaha ini? Omset kita per bulan itu tergantung dari tamu. Dimana saat tamu mulai rame itu ya omset kita ya lumayan lah, kita bilang sekitar 400 sampai kotor itu belum dipotong pegawai ya, itu belum dipotong pegawai gitu. Jadinya belum dipotong ini itu jadinya ya kalau low season semua pasti akan tahu gimana susahnya begitu loh. Nah. Ada nggak sih pengalaman berharga Bapak selama perjalanan Bapak merintis hingga sangat dibilang sukses saat ini? Ada pengalaman berharga yang masih Bapak tidak bisa lupakan? Ya, terima kasih. Kalau dibilang sukses sih tergantung. Itu belum, kalau bagi saya itu sukses itu tergantung dari orangnya. Kalau saya itu belum sukses. Saya masih dalam tahap merintis karena saat ini saya masih belajar dan belajar lagi untuk kedepannya tahap kesuksesan. Ya. Dan dari dilihat dari itu apa kendala yang Bapak alami dan gimana cara solusi Bapak menangani kendala tersebut? Ya, kita belajar dari pengalaman. Kendalanya apa? Kalau tidak ada masalah berarti kita tidak ada penyelesaian. Jadinya ada masalah, jadinya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Di dalam usaha itu pasti ada permasalahan yang ada gitu. Di sana kita bisa survive, kita bisa fight. Gitu. Nah, bagi Bapak sendiri, pendapat Bapak gimana sih cara atau tips Bapak memberikan kepada misalkan saya sebagai misalkan pengusaha baru atau terjun ke dunia entrepreneur terbaru, gimana cara tips dan cara biar kita tuh tahu gimana jadi pengusaha yang bisa menjalani usaha lebih banyak gitu Pak? Gimana cara tips menurut Bapak? Ya, tipsnya ya jangan tergusu-gusu, harus kita pelajari dulu, pelajari apa yang kita mau jual, apa peluang yang ada pada saat itu, lingkungan juga harus dipelajari, jangan asal gerusu-gerusu buka. Jadinya kita harus pelajari semua, baru kita ambil keputusan dan nekat. Jangan terlalu banyak berpikir A, berpikir B. Intinya itu pelajari, tiru, dan modifikasi. Gitu. Berarti selama perjalanan bisnis Bapak ini berarti Bapak belum merasa puas atau masih belum merasa diri Bapak sukses karena belum semua target itu tercapai. Apa sih pandangan Bapak 5 tahun atau 10 tahun ke depan tentang usaha Bapak yang Bapak jalani saat ini? Pandangannya gimana? Pandangannya ya harus berkembang lagi. Saya belum begitu puas sekarang karena saya ingin berkembang lagi ke depannya, mungkin buka di tempat lain, mungkin sampai batas itu terasa puas itu sampai target tercapai. Contohnya kayak umur 50 kita harus retired gitu. Ya, sekarang masih masa produktif. Di umur saya sekarang ini masih masa produktif, jadinya belum ada rasa puasnya gitu. Baik, kira-kira jumlah karyawan yang Bapak miliki saat ini berapa ya Pak dari keseluruhan usaha yang Bapak jalankan? Kalau restoran New Blacktown ini kurang lebih di 23 orang pegawai dan training itu. Terus usaha transport itu saya sistemnya titip, jadinya saya tidak ada pegawai transport, jadinya agent yang mengurus semua. Jadi kira-kira modal awal Bapak mengeluarkan modal itu berapa ya Pak? Kira-kira modal yang dikeluarkan dalam usaha ini?
Modal, kalau dibilang modal itu relatif sih, saya udah tahu berapa itu habisnya pada saat itu. Tapi itu emang dari modal dari keluarga atau dari Modal dari luar? sendiri. Modal sendiri. Ya, modal sendiri kita dari saya bersama istri mencoba untuk berbisnis dari nol, karena corona kita titik terbawah, kita bangkrut, kita bilang habis semua, bangkrut, titik terbawah, kita berusaha survive, membuka usaha dari nol, dari semua dari minus gitu. Oh, berarti jadi sekarang usaha yang Bapak paling tekun itu yang mana? Yang menurutnya Bapak yang masih penghasilannya itu masih terus standar, maksudnya nggak ada penurunan ataupun bisa dikatakan menurun? Dari restoran kita standar masih tetap restoran. Kalau transport sekarang itu transport masih ada isu-isu macet, itu tamu takut karena virus ini ada itu. Artinya restoran masih oke lah untuk saat ini. Nah, terima kasih Bapak atas semua pertanyaan yang saya berikan dapat Bapak jawab. Terima kasih atas telah meluangkan waktunya, atas pengalaman dan inspirasi yang dapat kami semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk semuanya, terima kasih untuk telah menyimak dan mendengarkan semua pengalaman dan ilmu yang telah Bapak Krisna berikan. Nah, terima kasih Bapak, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Dengan pribadi saya sebagai seorang entrepreneur yang terinspirasi dari Bapak tersendiri. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah meluangkan di waktu sela-sela sibuk Bapak. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Dan ini ada sedikit souvenir Pak. Oh gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sukses selalu.